أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para ikhwah jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Karena Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Karena Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita yakini bersama ikhwah sekalian, bahwa nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan untuk kita semua. Maka kita tidak boleh meyakini adanya bahwa semua agama sama, atau semua agama benar, atau semua agama masuk surga. Maka ini adalah keyakinan yang menyimpang. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang sangat tinggi, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Kemudian juga nikmat iman. Kemudian nikmat hidayah. Karena sejatinya setiap kita lebih membutuhkan hidayah daripada makan dan minum kita. Karena kita berada di zaman yang mungkin fitnah, ujian, musibah begitu banyak menimpa kita. Yang kita khawatirkan adalah kita keluar dari jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal saleh, jangan ditunda-tunda sebelum datangnya fitnah, ujian, rasa malas, atau musibah yang menimpa kita. Seperti gelapnya suatu malam yang kita tidak mungkin sadar. Ya, ketika kita berada di suatu kegelapan, kita nggak tahu apakah kita ini masuk jurang, kita nggak tahu apakah kita ini tersandung, kita nggak tahu apakah kita ini berada di jalan yang benar, atau justru kita menyimpang, kita belok kiri, begitu. Maka begitulah kondisi kita saat ini. Terkadang orang itu beriman di waktu pagi, kadang-kadang orang itu kafir tiba-tiba di waktu sore. Terkadang dia beriman di waktu sore, tiba-tiba di waktu pagi dia kafir. Ya, maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu yang terus kita minta dalam sholat-sholat kita. Dan di dalam doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau itikafnya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Baik, ikhwah jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sebetulnya sudah menyelesaikan bab yang ketujuh dari kitab ini. Dan bab yang ketujuh ini menjelaskan tentang meruqyah dengan bacaan Al-Quranul Karim. Meruqyah dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dan kita sudah pernah sampaikan bahwa syarat dibolehkannya ruqyah itu ada 3, sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa ruqyah itu di antara salah satu cara pengobatan yang dibenarkan. Bukan hanya sebatas wasilah, tapi sesuatu yang memang harus kita lakukan ketika kita sakit. Sebelum kita datang ke dokter, sebelum kita itu mengadukan atau meminta didiagnosa penyakit kita oleh dokter misalkan, maka seorang muslim atau seorang mukmin menjadikan ruqyah ini Suara gak didengar. baik. Al-afu ikhwah. Ini sekarang kedengaran suara anak? Terdengar Ustaz. Nah, tadi insya Allah kedengaran ya sebelum anak keluar. Baik, sebentar coba kita. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi syarat ruqyah itu ada 3 ya. Yang pertama harus dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan beberapa ayat ya, yang itu menjadi doa-doa yang bisa kita bacakan ketika kita meruqyah.
baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, ya, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ruqyah itu harus dengan bahasa Arab. Kalaupun misal tidak dengan bahasa Arab, sesuatu yang kita baca dari doa itu harus dipahami maknanya. Tidak boleh sampai mengandung kesyirikan kepada Allah. Ya, kita baca kalimat-kalimat yang ternyata itu adalah jampi-jampi yang itu dipakai oleh para dukun misalkan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa kemudian yang ketiga, kita harus meyakini ketika kita sedang meruqyah atau meruqyah diri kita ataupun orang lain, bahwa yang menyembuhkan itu bukan ruqyahnya, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini hanya wasilah. Ya, karena ada sebagian orang dia tidak percaya bahwa Allah yang menyembuhkannya. Nah, ini tentunya keliru, ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, cara-cara meruqyah ini ada beberapa cara sebagaimana sudah pernah kita sampaikan. Yang pertama di antaranya adalah dengan an-nafas. An-nafas. An-nafas itu adalah dengan tiupan yang disertai sedikit sekali air liur kita. Ya. Bahkan ada yang mengatakan tanpa air liur sama sekali. Jadi tiupan. Ya, kita tiupkan kepada tangan kita, kemudian kita usapkan atau kita tiupkan kepada orang yang kita ruqyah. Cara yang kedua adalah dengan at-taflu. Ya, at-taflu, yaitu tiupan yang disertai dengan air liur. Cuma tidak sampai ke derajat meludah. Ya, ini bisa dibedakan ya. Memberikan sedikit air liur dengan meludah itu dua hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yaitu meruqyah dengan tanpa tiupan sama sekali. Ya, jadi hanya doa saja. Kemudian yang keempat, ya kita mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Jadi kita ambil media tanah, kemudian kita kasih air, kita usapkan. Ya, tapi sedikit saja. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah mengusapkan tangan ke tubuh. Nah, ini juga diantara media cara kita meruqyah. Ya, kita usapkan ke tangan, maksudnya kita tiupkan, kemudian nanti kita usap dan kita usap bagian yang sakit atau ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, kemudian wajah, dan seterusnya sampai anggota badan yang bisa kita jangkau. Yang keenam, yaitu ruqyah dengan membaca lalu meniupkannya ke air. Setelah itu, air itu diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit, atau juga kita bisa mandikan dengan air itu. Jadi kita bacakan air, kemudian air itu diminum, atau juga bisa diusapkan, atau juga bisa dimandikan dengan air itu. Kemudian yang ketujuh, yaitu menuliskan sebagian ayat Al-Quran lalu menghapusnya dengan air, kemudian meminum air tersebut atau mandi dengan air tersebut. Ya. Ini juga metode yang dibolehkan oleh kebanyakan para ulama kita. Ya. Walaupun sebagian ada yang melarangnya. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal ini. Tapi sebagian besar ulama ini membolehkan sebagaimana mungkin sudah kita bahas di bab yang ketujuh, apa yang sudah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Seperti itu. Nah sekarang ikhwah sekalian, kita coba masuk pada pasal yang ke-8. Kita masuk ke pasal yang ke-8 dari kitab At-Tibyan ini. Baik, kita akan bacakan Al-Babus Tsamin, bab yang ke-8, fil ayati was-suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin, yaitu ayat-ayat dan surat-surat yang mustahabbah, yang dicintai atau yang disukai untuk dibaca pada waktu-waktu atau keadaan-keadaan khusus. Ya. Jadi kita akan membahas tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca atau yang dicintai atau kita bilang yang disunnahkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan secara khusus. Ya. Tentunya ikhwah sekalian bahwa umumnya membaca Al-Quran kapan saja, di mana saja, itu semuanya baik gitu ya. Bahkan ini diantara cara agar kita memaksimalkan atau memanfaatkan waktu kita. Karena seorang muslim itu ya, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau sudah selesai dengan satu kegiatan, maka fansab, lakukan kegiatan yang lain. Jadi kita mesti memaksimalkan waktu kita. Sebagaimana juga nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penuntut ilmu dari kalangan sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nah, ini diantara ciri penuntut ilmu itu, dia itu selalu berusaha memanfaatkan waktu yang dia miliki. Atau bersemangat atas sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Seperti diantaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz. Jangan sampai kita putus asa atau tidak semangat gitu ya. Tidak istiqamah. Ya. Jadi jangan sampai kita lemah, harus semangat gitu. Nah, maka ini penting sekali ikhwah sekalian, bahwa sebetulnya ya kita ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya, terkhusus di event-event Ramadan. Ya, terkhusus di momentum bulan Ramadan yang insya Allah kita akan bertemu dengannya. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala ya Rabb. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, maka ini perlu kita perhatikan bersama. Semoga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, itu cara kita memaksimalkan waktu yang begitu mahal yang Allah anugerahkan untuk kita. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Beliau bersabda,
bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Lalu siapa para sahabat Al-Quran itu? Yaitu mereka yulazimu ala tilawatihi wa ya'malu bihi. Mereka yang konsisten dan sering membacanya dan juga mereka mengamalkan isinya. Itu dia. Baik, kita baca. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwa bab ini sangat-sangat luas pembahasannya. Ya. Jadi bab ini pembahasannya sangat luas. Ya. La yumkinu hasruhu likathrati ma ja'a fihi. Yang tidak mungkin untuk dibatasi karena memang teorinya atau pembahasannya sangat banyak. Ya. Walakin nushiru ila aktsarihi. Tapi insya Allah kita akan kemukakan ya, sebagian besar saja. Ila aktsarihi. Sebagian besar saja. Au kathirin minhu bi'ibaratin wajizah. Ya, atau memungkinkan kita sampaikan ungkapan-ungkapan yang ringkas saja. Ya. Jadi maksudnya beliau sampaikan intinya, tidak beliau sampaikan dalilnya. Ya. Ini penting sekali. Ini poin dari Imam An-Nawawi. Beliau nanti akan sampaikan beberapa ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca di waktu-waktu dan keadaan tertentu yang nanti beliau akan paparkan kepada kita secara ringkas, yang mungkin beliau tidak akan sebutkan dalil-dalilnya. Bukan berarti tidak ada dalilnya. Nah, ini penting. Karena ini diantara metode di dalam menyampaikan ilmu. Ya, bahwa ilmu itu disampaikan sesuai dengan tingkatannya dan disesuaikan keadaannya. Ya, terkadang memang bagi seorang da'i ketika dia menyampaikan ilmu tidak mesti harus mendetail, harus mendalam, harus meluas. Ya. Karena yang diajarkan ini adalah orang awam. Ya. Oleh karena ini penting sekali kaidah di dalam menyampaikan ilmu. Nah, termasuk ini metode yang dilakukan oleh ulama kita. Maka kita akan temukan buku-buku ulama kita. Ada yang mukhtasar, ada yang ringkas, ada yang muwassa', yang meluas, yang merinci, komprehensif. Ya, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama kita menyebutkan kaidah ya likulli maqali maqam. Setiap ucapan itu ada tempatnya masing-masing. Ya. Maka sebagaimana yang beliau sampaikan dari awal, kitab ini adalah ringkasan yang terkadang tidak semuanya beliau sampaikan dalilnya. Sekali lagi bukan tidak ada dalil. Baik. Fa inna aktsara alladhi nadhkuruhu fihi ma'rufun lil khassati wal 'ammah. Karena sebetulnya kebanyakan yang nanti kita akan sampaikan di dalamnya ini mungkin sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh orang-orang khusus yaitu para ulama wal 'ammah dan orang-orang awam atau umumnya orang. ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. Oleh karenanya aku tidak akan sebutkan dalil-dalil pada sebagian besarnya yang nanti akan beliau sampaikan. Famin dzalik di antaranya as-sunnatu
kathratul i'tina'i bi tilawatil Qur'ani fi syahri Ramadan. Ya, di antaranya adalah disunnahkan memperbanyak atau disunnahkan untuk memperhatikan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Ya, karena kita tahu ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi apa? Petunjuk bagi manusia, menjadi penjelas ya, wa bayyinatin minal huda, ya, penjelas dari petunjuk yang Allah turunkan, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan kita tahu ya, fase diturunkannya Al-Quran itu ada 3 fase. Yang pertama, yaitu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Yang kedua, dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah ini Allah turunkan Al-Quran secara langsung di malam Lailatul Qadar. Ini yang kita ketahui bahwa kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Karena Allah turunkan Al-Quran pada malam itu sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, yang mana Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Nabi SAW. Begitu dia. Jadi ingat, Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, dengan tidak berurutan karena menyesuaikan kebutuhan dan keadaan Nabi. Adapun urutan surat itu dan urutan ayat yang kita temukan hari ini, semuanya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayat turun, Nabi perintahkan kepada penulis wahyu misalkan untuk meletakkan surat ini setelah surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini setelah ayat ini misalkan, dan seterusnya. Maka ini momentum ya. Sekali lagi, ini adalah momentum. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Maka Anda mengingatkan kepada semuanya agar kita ini menyiapkan diri dari sekarang. Kita nggak bisa ucuk-ucuk maksimal di dalam beramal, di dalam beribadah di bulan Ramadan kalau kita tidak punya pemanasan dan latihan. Maka mari latih diri kita dari sekarang. Agar kita bisa optimal di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Sebagaimana Nabi kita ya, Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Syahrul Ramadan Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan Atakum Ramadan Syahrun Mubarak. Bulan Ramadan telah tiba menemui kalian, bulan yang penuh barakah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun jahim. Pada bulan itu pintu-pintu neraka jahim ditutup sama Allah. Wa tughlaqu fihi wa tughallu
fihi maradatus syayatin. Kemudian setan-setan durhaka dibelenggu sama Allah di bulan itu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Padanya Allah memiliki malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Begitu juga ya, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat atau ibadah di malam-malam bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan ya dosanya ma taqaddama min dzambi, yang akan datang. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian juga wa fil ashril akhiri minhu aktsar. Kemudian terutama juga di 10 malam terakhirnya. Ya, harus lebih banyak lagi untuk membaca Al-Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, terkhusus di 10 malam terakhirnya. Ya. Wa layalil witra minhu akad. Kemudian lebih ditekankan lagi di malam-malam ganjilnya. Karena itu yang diprediksi akan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu di malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan cuma kita maksimalkan di malam-malam ganjilnya. Boleh jadi malam Lailatul Qadar bisa jadi jatuh di malam genap. Maka maksimalkan 10 malam terakhir itu. Ya. Wa min dzalikal ashrul awwal min Dzulhijjah. Di antara waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, para ulama di sini khilaf ya. Apa perbedaan kalau di bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah? Ya, kalau bulan Ramadan itu yang utama adalah malamnya. Kalau di bulan Dzulhijjah ini yang utama adalah siangnya. Ya. Wa yaumu Arafah. Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di hari Arafah. Ya, terutama kita yang tidak berangkat haji. Kita disuruh memperbanyak ibadah di bulan itu. Tapi bagi yang sedang wukuf di Arafah dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena semua doa pasti diijabah sama Allah. Semoga Allah anugerahkan kita bisa berhaji dan bisa berwukuf di tanah Arafah. Wa yaumul Jumu'ah. Nah, ini juga sama, ditekankan untuk membaca Al-Quran di hari Jumat. Karena ini adalah Sayyidul Ayyam. Ya, yaitu hari rayanya umat Islam pada setiap pekannya. Jadi bukan hari Ahad, hari Sayyidnya umat Islam. Hari terbaiknya umat Islam adalah hari Jumat. Dan ingat Nabi SAW dalam hadis menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kabair. Dari satu salat ke salat yang lain, dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan diampunkan dosa-dosa yang kecil dari kita selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ada ampunan Allah di situ. Dan kita tahu hari Jumat memang disunnahkan beberapa ibadah seperti membaca surat Al-Kahf baik pada malamnya atau pada siangnya di hari Jumat. Kemudian juga ada
waktu mustajab di penghujung hari Jumat dari ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Dan juga kita disunnahkan untuk memperbanyak sholawat. Tapi di antaranya juga adalah ini waktu yang terbaik untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Wa ba'da subhi, di antara waktu juga yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran adalah waktu subuh. Nah, ini waktu yang sangat efektif dan produktif untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, ya, atau untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya, ini waktu yang paling efektif, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu yang dianjurkan. Ya, wa Qur'an al-fajri, Allah berfirman di surat Al-Isra, ya, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa afwan. Gimana ayatnya? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Ya, dan Al-Quran di waktu fajar, di waktu subuh. Nah, kemudian wafil lail, ini juga di waktu malam. Nah, ini waktu malam juga waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Karena umumnya kan kita itu beraktivitas atau mulai bekerja atau sekolah atau apapun. Itu kan biasa startnya dari jam 7 misalkan sampai sore gitu kan. Nah, maka memang waktu yang terbaik buat baca Al-Quran adalah di waktu subuh dan juga di waktu malam. Ya, ini juga waktu yang terbaik untuk kita mengulang hafalan kita. Bahkan sebagian menganjurkan untuk menghafal di waktu malam untuk memudahkan kita memperkuatnya di waktu subuh gitu ya. Nah, ini di antara waktu yang kita disuruh untuk memperbanyak dan disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian paragraf terakhir sebelum kita tutup, wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati Yasin wal waqi'ati wa tabarak al-mulk. Dan hendaknya kita menjaga atau selalu membaca surat Yasin, Al-Waqi'ah dan surat Al-Mulk. Nah, ini dibaca setiap hari ya, setiap waktu gitu ya. Maksudnya misalkan setiap malam, ini di antara surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca. Karena ini di antara surat yang menjadi zikir sebelum tidur ya. Ya, tanpa mengkhususkan hari dan waktu tertentu. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini sebelum kita tutup ada yang bertanya, izin bertanya Ustaz, ahsanallahu ilaik wa ilaikum wa ilal jami'. Di Indonesia ada berbagai macam penerbit dengan nama-nama Al-Quran seperti yang dari Depak, Al-Hafidh dan lain-lain. Salah satunya ada yang bernama As-Sahib. Nah, di As-Sahib terjemahannya ada sub-subtopiknya dan ada tafsir di footnote. Nah, apakah Quran As-Sahib ini bisa dijadikan acuan untuk memahami Al-Quran secara sederhana? Syukran jazakumullahu khairan. Anak pribadi tidak memiliki Quran cetakan As-Sahib ini. Tapi yang bisa kita sampaikan, ya memang untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan. Karena boleh jadi terjemahan itu belum sempurna, belum tepat gitu ya penjelasan. Bahkan boleh jadi kita tidak paham maksudnya apa gitu. Tapi ini untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa bahasa Arab dan ingin bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran. Ya minimal memang dengan terjemahan gitu ya. Tapi kalau memang bisa dan ada mushaf
yang sebagaimana disampaikan di sini, yang di situ disebutkan ada sub-sub topiknya dan ada tafsir ringkasnya dan ada catatan kaki riwayatnya dan kisahnya, maka ini sesuatu yang baik tentu, ya. Dan ini adalah bagian dari sarana kita bisa lebih memahami, lebih mentadabburi Al-Quran itu, gitu ya. Dengan tafsir yang ringkas ini, wallahu a'lam. Ya. Dan memang kita bisa cukupkan diri kita dengan tafsir-tafsir yang ringkas. Dan sekarang memang sudah banyak ya Al-Quran dengan tafsir yang mukhtasar, yang ringkas. Nah, atau lebih baik lagi, di antara tafsir yang direkomendasikan ulama kita adalah tafsir As-Sa'di. Ya, tafsir As-Sa'di, dia ringkas, padat gitu ya. Ringkas dan padat. Kalau mungkin tafsir Ibnu Katsir ini cukup panjang lebar penjelasannya, termasuk tafsir yang selainnya, At-Tabari dan lain-lain, maka yang lebih direkomendasikan ulama kita adalah tafsir As-Sa'di. Ya, ini boleh menjadi salah satu rekomendasi untuk kita bisa membaca tafsir. Nah, kemudian yang kedua, Bismillah, minta rekomendasi Ustadz Al-Quran Waqaf Ibtida. Nah, Allah Ta'ala alam ya, ana pribadi tidak terlalu banyak meneliti Quran Waqaf dan Ibtida, tapi sebetulnya memang sudah banyak ya terbitan dari beberapa tentunya instansi yang menerbitkan Al-Quran Waqaf dan Ibtida, termasuk guru kami Syekh Mansur itu, beliau juga punya mushaf Waqaf dan Ibtida. Cuman yang mau Anda sampaikan di sini, poin penting dalam masalah Waqaf Ibtida secara umum ada dua. Nah, ini poin penting yang mungkin faidah yang bisa Anda sampaikan. Yang pertama, ingat ikhwah, bahwa termasuk sunnah kita itu waqaf pada setiap akhir ayat atau ru'usul ayat. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang disebutkan oleh ulama kita, termasuk Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu bahwa tidak ada yang namanya waqaf wajib, waqaf haram, kecuali ada sebab yang merusak makna. Sebagaimana beliau sampaikan dalam matan Jazariyah, walaysa fil Qur'ani min waqafin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu adalah waqaf wajib, waqaf haram, kecuali ada sebab. Sebab yang itu diwajibkan atau sebab yang merusak makna sehingga kita harus berhenti di situ. Ala kulli hal, kita sampaikan, kalau kita ini yang tidak memahami bahasa Arab maknanya dan kaedah i'rab dalam bahasa Arab, maka kita bisa berpatokan dengan tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran, mau versi Indonesia ataupun versi Madinah. Dengan kita yakini sebetulnya ini adalah ijtihad dari para ulama kita. Ini ijtihad. Ya. Karena kembali kepada kaidah yang kita sampaikan. Mereka meletakkan tanda wakaf di sini, di situ. Karena mereka melihat dari sisi makna. Walaupun ada riwayat juga yang kita dianjurkan untuk wakaf di situ. Yang kedua, yang memang perlu kita pahami bahwa ketika kita wakaf, yang mungkin di situ tidak ada tanda wakafnya dari Al-Quranul Karim, yang tidak diletakkan ulama kita, ya sebetulnya selama itu maknanya tepat, ya maka kita dibolehkan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, teori masalah wakaf ibtida ini sebetulnya memang harus diambil dengan cara talaqi. Sebagaimana ketika kami talaqi kepada guru kami, mereka memberikan materi-materi tentang wakaf, berhenti di sini, afdolnya di sini, dan seterusnya. Dan itu juga yang kami ajarkan kepada teman-teman yang belajar kepada kami. Seperti itu dia. Wallahu a'lam.
Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. آمين وإياكم أجمعين يا رب العالمين. تفضلوا إخوان.